Contohnya misalnya kita memberikan ke konsumen itu berupa cek atau berupa apa ya, biasanya kalau kita menulis di cek, kayak cek atau nota. Nah, contohnya nota itu. Kemudian untuk perusahaan manufaktur, nah, siklus kegiatan perusahaan, mohon maaf, ini siklus kegiatan perusahaan manufaktur, bukan jasa. Untuk siklus kegiatan perusahaan manufaktur, pengolahan bahan baku dimulai dengan adanya pengolahan bahan baku, kemudian berakhir dengan penyerahan barang yang jadi ke bagian gudang. Kalau siklus akuntansi biayanya dimulai dari pencatatan harga pokok bahan baku produksi, kemudian pencatatan tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan berakhir dengan penyajian harga pokok produksi yang diserahkan oleh bagian produksi ke bagian gudang. Untuk tujuannya menyajikan informasi harga pokok per satuan produk jadi yang diserahkan ke bagian gudang. Sampai di sini, teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ingin memberi pendapat? Silakan. Untuk Mbak Ari, tulisannya bisa terlihat? Untuk message-nya saya perbesar lagi jadi 18. Teman-teman yang lain ada pertanyaan sampai sini? Oke, tidak ada, kita lanjut. Kita menuju ke kegiatan belajar 1. Itu di halaman 22 modul teman-teman. Di sana ada siklus akuntansi biaya dalam manufaktur. Untuk bagian yang saya gambarkan ini adalah gambar 2.1 pada halaman 2.4. Jadi ini merupakan siklus pembuatan produk dan siklus akuntansi biaya pada perusahaan manufaktur. Seperti yang kita tahu, siklus akuntansi biaya dalam perusahaan itu sangat dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan tersebut. Jadi seperti yang kita bahas tadi, untuk perusahaan dagang ya kegiatannya seperti apa, kemudian untuk perusahaan jasa kegiatannya seperti apa, untuk perusahaan manufaktur kegiatannya seperti apa. Nah, itu yang mempengaruhi biaya. Itu yang akan mempengaruhi biaya. Jadi untuk perusahaan manufaktur itu sendiri dapat dibedakan menjadi siklusnya dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah untuk pembelian dan penyimpanan bahan baku. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Nah, setelah membeli bahan baku, kemudian perusahaan memproduksi atau mengolah bahan baku tersebut menjadi produk jadi. Dan kemudian yang terakhir adalah disimpan di gudang atau penyimpanan. Nggak ada ya? Ada. Di halaman 2.4 itu gambar 2.1 siklus pembuatan produk dan siklus akuntansi biaya. Untuk modul ini, untuk gambar ini di 2.4.
Di 2.4 ada. Untuk gambar ini merupakan gambar 2.1. Untuk halamannya halaman 2.4. Mungkin nggak kelihatan ya tulisannya, jadi ini saya perbesar, saya buat lagi. Teman-teman juga bisa mendownload modul ini karena modul ini sudah saya upload di grup ya, di grup FB sudah saya upload. Teman-teman bisa mengaksesnya. Ya, kemudian sebelumnya sini. Nah, sebelumnya ada beberapa bagian dalam siklus akuntansi biaya. Di sini kita kan ada dua, ada siklus pembuatan produk, kemudian siklus akuntansi biaya. Siklus akuntansi biaya yang dilakukan pertama kali oleh perusahaan manufaktur adalah penentuan harga pokok bahan baku. Yang kedua, kemudian setelah itu kita menentukan harga pokok bahan baku yang dipakai. Oh, tidak ada ya? Apa mungkin beda ya? Karena saya sampai sekarang belum mendapatkan modul, jadi saya menggunakan modul yang online. Nah, untuk Mbak Siti Rahayu, tidak apa-apa Mbak. Nah, kalau sudah kerja, ya harus kerja sampai selesai. Baru kita ikut bareng, tidak apa-apa. Oke Mbak, siap. Semangatnya yang penting. Oh, mungkin modulnya beda ya. Wah, saya juga kurang tahu. Modulnya sama atau tidak. Pengendalian dan perencanaan bahan baku. Pengendalian dan oh, berbeda ya materinya. Teman-teman, judul bukunya yang menulis siapa penerbit atau pengarangnya? Bukan yang ada di online itu ya, yang warnanya coklat. Damai Nasution. Pengendalian dan perencanaan bahan baku. Sebentar ya, pengendalian dan perencanaan bahan baku. Pengendalian dan kalau di modul yang saya punya di sini untuk kegiatan belajar 2 karakteristik metode harga pokok pesanan EKMA 4315. Benar ya? Sebentar ya Mbak, saya akan mencoba membuka file yang di internet.
Oh, modul edisi 2. Maaf sebelumnya karena saya memang belum memiliki modulnya. Jadi saya membaca dari internet. Oh, modul edisi 2 ya. Sebentar saya mau lihat yang di internet. Yang di internet itu Eka, pengarangnya itu Mulyadi R.A. Supriyono. Benar. Untuk pengarangnya itu Mulyadi. Untuk teman-teman, untuk modulnya itu pengarangnya apakah Bapak Mulyadi R.A. Supriyono? Wah, Daman Nasution ya. Wah. Jadi saya mohon maaf karena memang dari tutor pusat saya diberi modul yang di internet. Sampai sekarang saya masih belum memiliki modul yang untuk mata kuliah yang lain apa sama atau berbeda untuk wah sama ya. Mungkin saya akan menjelaskan materi yang saya miliki dan nanti kita ulangi lagi dan saya akan bertanya ke pihak pihak akademik Universitas Terbuka karena memang yang saya peroleh adalah modul yang dari internet. Jadi saya sampai sekarang memang belum memiliki modul buku pegangan sama sekali. Jadi saya menggunakan pegangan dari UT, akademik UT. Ya, untuk sementara saya menjelaskan yang saya persiapkan dulu ya. Kemungkinan nanti kita akan membahas kembali mengenai modul yang teman-teman peroleh. Atau mungkin soalnya tuton di pusat juga sama dengan modul yang kita pegang, Pak. Oh. Kenapa saya sendiri yang berbeda ya? Wah. Tapi kodenya sama di internet. Kodenya sama seperti teman-teman. Oke. Oke, siap. Kita akan lanjut lagi ya. Mungkin ya sama teman-teman membuka-buka juga modul yang teman-teman pegang dan saya akan menjelaskan modul yang ada di saya. Kemungkinan wah, insya Allah modulnya saya akan peroleh secepatnya. Sampai sekarang memang saya masih belum memiliki modul. Jadi saya menggunakan modul yang ada di internet. Oke, kita lanjut lagi ya.